Halo guys, balik lagi sama aku. Sesi kali ini aku ingin membahas bagaimana cara kamu menginfluence orang lain yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya ini keresahan dari diri aku supaya teman-teman berani, karena melihat gitu banyak kenalan dan teman dekat yang pesimis dengan dirinya sendiri. Kalau yang dilihat itu dia punya banyak kelebihan, punya banyak keunikan yang perlu dia share ke orang-orang banyak, dan takut untuk mengekspresikan diri kalian ke halayak, karena sebenarnya kekurangan dan kelebihan diri kita itu perlu kita terima, bukan hanya kelebihannya aja tapi kekurangannya juga. Kita kan hidup di dunia itu pasti gak yang sempurna, pasti memiliki banyak kekeliruan, kesalahan, kekurangan gitu kan. Nah, itu juga bisa diperbaiki dengan kita menerima itu dulu. Misalnya aku lihat nih ya, teman-teman aku tuh banyak yang gak mau menunjukkan diri dia yang sebenarnya, banyak yang gak mau bikin personal branding, padahal sebenarnya kalau aja dia coba satu kali percobaan, siapa tahu itu langsung tapi karena ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya yang membatasi itu, jadi gak dilakukan. Padahal ketakutan itu tuh cuma ada di dalam pikirannya aja, belum tentu itu benar. Jadi kalau kata aku, coba aja dulu, akuin dulu, nanti lama-lama juga kita bakal nyaman. Kayak aku sedikit cerita, karena awalnya aku membangun personal branding adalah karena minta pendapat terlebih dahulu, tapi meminta pendapatnya tuh ke orang yang kenal aku dalam dan luar, yaitu ke kakak aku sendiri. Dia tuh tahu aku di rumah gimana, aku di luar rumah gimana. Meminta pendapat harus kepada orang-orang yang objektif, yang dia nggak ngeliat kelebihan aku tapi dia juga ngeliat kekurangan aku. Kakak aku tuh bilang, nggak apa-apa kalau mau upload, lu lagi belajar upload aja, gak usah mikir orang lain bilang lu sok-sokan belajar mulu dan segala macam. Emang lu kan di rumah suka belajar. 24/7 itu aku depan meja belajar pada saat itu, dan iseng untuk bikin timelapse, iseng untuk bikin video ketika aku lagi belajar, karena yang aku pikirkan aku sedang belajar, dan di videoin aku jadi lebih serius gitu buat belajar, karena aku merasa diawasi oleh kamera yang aku gunakan. Banyak tuh video timelapse aku sedang belajar, terus aku bingung, bagus untuk di share, tapi di share kemana ya, gimana kalau aku upload ke story Instagram. Ini aku pesimis karena takutnya dibilang soal belajar mulu atau gimana-gimana, tapi karena dorongan dari orang rumah gitu, udah aku upload tuh. Nah, hasilnya adalah teman-teman aku tuh replay dan seneng banget liatnya, kayak tekun banget gitu. Banyak banget kalimat positif yang aku terima pada saat itu, dan akhirnya aku melanjutkan itu. Jadi aku setiap hari, bahkan setiap aku sedang belajar, aku upload ke Instagram story, aku kasih kata-kata motivasi di atasnya. Di feedsnya ada banyak buku yang aku review, yang udah aku baca. Instagram story-nya itu ada highlight aku belajar. Jadi memang lain orang tuh, Zulfa ini adalah perempuan yang senang belajar dan membaca. Terulang sampai sekarang karena menurut aku ada kebahagiaan tersendiri ketika aku bisa share kegiatan-kegiatan aku, apalagi ketika baca dan belajar. Yang orang mikir tuh, oh belajar bosen, baca jenuh, padahal sebenarnya kalau kita menemukan sisi diri kita di dalam belajar dan baca itu, kita pasti bakal melakukan hal itu berulang-ulang. Bakal ada kesenangan tersendiri yang kita dapatkan ketika kita melakukan kedua hal tersebut. Ketakutan-ketakutan yang aku tabrak, aku taklukkan, bener kan? Maksudnya pikiran-pikiran negatif, aku mikirnya aku sosokan belajar mulu, aku upload aku lagi baca, nanti orang mikirnya gini. Padahal memang di dalam kehidupan nyata, dunia real life-nya itu, aku emang bener suka baca, aku juga emang bener suka belajar, dan belajar tuh nggak yang harus di depan buku nulis nyatet latihan soal gitu, enggak. Belajar itu banyak kegiatannya, bisa denger podcast, bisa dengan diskusi, bisa dengan seminar. Belajar tuh banyak, dan aku senang ketika aku memposisikan diriku sedang belajar, karena kalau lagi belajar itu gak menuntut kita untuk sempurna, gak menuntut kita untuk bisa, gak menuntut kita untuk jago. Jadi kalau misalnya kita belajar, kita memposisikan sebagai seorang pembelajar, kita gak harus sukses, kita gak harus bisa, kita gak harus berhasil, karena memang sedang belajar. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Jadi menurut aku ya, coba aja dulu bangun personal branding. Apapun yang kamu senang lakukan di kehidupan nyata, itu kamu videokan dan kamu upload. Siapa tahu itu bisa jadi motivasi gitu ke orang-orang yang melihat. Nih, aku mau ngasih tahu, cara kamu berpenampilan, cara kamu berbicara, dan cara kamu berjalan itu tuh sama orang dilihat dan ditiru. Mau dia pakai iPhone, mau dia pakai Alphard, gak jadi penilaian orang. Yang orang nilai itu adalah isi kepala kita. Wawasannya itu luas gak. Jadi paling berpengaruh adalah bukan dari apa yang kita gunakan, tapi apa yang ada di dalam otak kita. Dia menurut aku personal branding, coba aja
Soalnya kalau kamu dinanti-nanti kayak ntar aja lah bangun personal brandingnya nunggu ada iPhone, nanti aja lah personal brandingnya nunggu aku lulus gitu, nunggu aku punya uang sendiri dan segala macam itu tuh malah nggak jadi-jadi. Kita nggak perlu sempurna untuk memulai, tapi kita harus mulai untuk menyempurnakan. Memulai personal branding sebagai orang yang suka baca, mereview buku yang udah aku baca, banyak banget teman-teman yang unfollow IG aku nggak apa-apa akan hal itu. Tapi dibalik itu semua banyak juga yang baru yang ngekirim DM tentang, teh mau dong direkomendasiin buku-buku pengembangan diri, teh kalau buku ini bagus nggak ya gitu. Jadi banyak banget yang nanya gitu, padahal sebenarnya aku pun sedang cari tahu genre buku aku tuh seperti apa gitu. Padahal waktu itu tuh emang lagi trial and error, jadi semua genre buku aku baca. Jadi kalau menurut aku, cobain dulu bangun personal branding, upload apapun yang kamu sukai dan jadi diri kamu sendiri, autentik. Kehidupan nyata maupun di dunia virtual, kamu itu yang kamu gitu, jangan mengada-ngada. Karena sebenarnya diri kita itu unik guys. Keunikan dari diri kita yang patut kita bagikan ke orang-orang banyak, sehingga orang banyak bisa belajar dari kita. Sekian dari aku, semoga video ini bisa dapat mencerahkan dan menambahkan wawasan kalian. Komen di kolom komentar mau bahas tentang apa lagi di segmen selanjutnya. Sampai bertemu lagi.